Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI menyebut jumlah kasus positif COVID-19 di pasar tradisional kian meningkat dan DKI Jakarta masih jadi daerah tertinggi penularan corona di pasar. IKAPI menyatakan hingga 14 Juli total kumulatif kasus positif di pasar tradisional DKI Jakarta sebanyak 273 kasus dari 45 pasar. IKAPI juga berharap pemerintah daerah termasuk Pemprov DKI tetap menggencarkan pemeriksaan terhadap pedagang pasar secara berkala, serta mengedukasi mereka dan pembeli soal bahaya virus tersebut. IKAPI menyarankan para pedagang pasar untuk menggunakan sekat plastik transparan sebagai pembatas komunikasi langsung antara pedagang dan pembeli, sehingga potensi droplet atau penularan antar keduanya dapat dicegah. Lalu bagaimana sebenarnya penanganan COVID-19 di pasar tradisional di Ibu Kota Jakarta? Kita bergabung dengan jurnalis CNBC Indonesia Tito Bosnia. Tito, bagaimana sebenarnya upaya pencegahan penularan COVID-19 di pasar tradisional di DKI saat ini? Apakah sudah efektif? Ya, Daniel, saat ini pihak dari Pemprov DKI Jakarta bersama dengan pihak terkait khususnya bagi mereka pasar-pasar di bawah Pemprov DKI Jakarta seperti Perumda, Pasar Jaya, lalu juga ada Pasar Rakyat sendiri masih terus digalakan secara maksimal. Misalnya pada pagi hari ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama dengan pihak dari Perumda Pasar Jaya, lalu ada juga Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta, ini menggelar kampanye pasar tradisional bebas COVID-19. Bersamaan juga dengan kampanye memakai kantong belanja ramah lingkungan sesuai dengan Pergub nomor 142 tahun 2019. Dalam hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa salah satu klaster dari penyebaran COVID-19 DKI Jakarta ini berasal dari pasar-pasar rakyat maupun pasar di bawah Pemprov DKI Jakarta. Ada sekitar 300 lebih pasar, di mana 153-nya merupakan di bawah Pemprov DKI Jakarta dan sisanya 150 lebih merupakan pasar rakyat. Dalam hal ini memang protokol kesehatan memang masih terus dilakukan secara maksimal. Misalnya disediakan tempat khusus untuk mencuci tangan sebelum masuk, penyemprotan disinfektan di sekitar pasar, dan juga pengecekan suhu tubuh untuk masuk, dan wajib memakai masker bagi mereka para pengunjung di pasar-pasar tradisional maupun pasar rakyat yang ada di DKI Jakarta. Karena memang sebelumnya tercatat ada sekitar 6% dari total positif COVID-19 di Jakarta merupakan berasal dari klaster di pasar-pasar tradisional maupun pasar modern retail dan juga pasar rakyat sendiri. Dan dalam hal ini, pihak Pemprov DKI Jakarta telah mengarahkan sekitar 5.000 aparatur sipil negara untuk melakukan pengawasan di pasar-pasar tersebut. Dan juga nantinya memang ada denda bagi mereka yang tidak melanggar, bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional di DKI Jakarta. Karena memang dengan denda sekitar 200.000 bagi mereka yang melanggar, ini Pemprov DKI Jakarta setidaknya sudah mengumpulkan sekitar 1 miliar rupiah lebih dari mereka, hasil dari mereka masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Namun di sini memang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa ini bukan berkaitan dengan denda yang diberikan, namun lebih kepada efek jera bagi masyarakat yang memang melanggar protokol kesehatan. Sementara itu, dalam hal ini sendiri, pihak Pemprov DKI Jakarta juga mewajibkan para pedagang untuk melakukan tes rapid maupun tes uji PCR lainnya untuk mereka, para pedagang yang akan berjualan di sini, sehingga untuk mengantisipasi serta memutus mata rantai COVID-19 di pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta. Berikut ini merupakan keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ini perpanjangan ini ya, yang tadi semulanya kami rencanakan ada membuka beberapa unit kegiatan seperti bioskop, ya, ruang-ruang rekreasi, ruang-ruang tertutup lainnya, tapi kami tidak jadi membuka. Jadi kami tetap memperpanjang PSBB di fase pertama dengan tidak menambah pembukaan unit-unit kegiatan baru lainnya. Kemudian kedua, kami akan meningkatkan penegakan disiplin, ya. Kami tahu bahwa kita tahu bersama Satpol PP dan seluruh aparat lainnya telah bekerja melakukan penegakan. Jadi kami minta seluruh unit-unit kegiatan untuk patuh dan disiplin. Kemudian yang ketiga, kami akan juga terus meningkatkan testing
dan tracing serta diatur ya. Bagi pengguna yang tidak menggunakan masker 250.000, kemudian bagi pertokoan, restoran yang melanggar itu sampai 25 juta. Kemudian kemarin juga beberapa hari lalu kami telah memberikan sanksi beberapa restoran di mal-mal yang melebihi kapasitas 50% pengunjung. Jadi kami selama ini terus menegakkan disiplin. Sudah lebih dari 1.355 juta uang yang terkumpul dari sanksi-sanksi unit-unit kegiatan yang melanggar. Tapi sekali lagi, Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Daniel. Ya, terima kasih Tito Bosnia melaporkan langsung dari Pasar Tradisional Tebet, Jakarta Selatan.